kan? Wah, kelupaan Dip, oke, nggak apa-apa. Nanti, semua coretan sama caranya bakal di-share kok, tenang. Jadi walaupun baru ke-record tetep aja, nggak apa-apa sih. Oke, balik lagi, mungkin, teman-teman ada yang curiga, ini dia itu pakai polar ya. Kenapa pakai polar? Karena, kalau kita pakai koordinat polar, apa yang enak atau advantage itu apa sih? Advantage-nya itu di sini tuh, bisa dilihat kalau koordinat polar kan gini kan, set. Kenapa ini titik-titik? Karena ini di luar area pengintegralan ya. Ini set, nah ini kan, set, nah, oke. Nah, kalau dilihat kan, donat ini kan, semuanya itu kan panjang donatnya 1 ya. Kenapa? Gara-gara kan, jari-jari lingkarannya kan ini 2, ini 1 gitu. Ini semua panjangnya 1 semua dong, ya nggak sih? Semuanya 1, panjangnya 1. Atau bisa dibilang area integral lipatnya, pertama 1 gitu kan, 1 gitu aja. Habis itu kalau kita lihat tetanya, oke tadi ada yang nanya, kenapa tiba-tiba areanya jadi donat doang? Balik lagi, pertama gua coba lihat di batasnya ya. Kan ini kita punya 1 kurang dari sama dengan x kuadrat plus y kuadrat kurang dari sama dengan 4. Pertama gua coba lihat dulu kalau x kuadrat plus y kuadrat itu sama dengan 1. Oke. Nah, ini kan hasilnya itu kan jadi lingkaran ya, tapi dengan jari-jari 1 dan pusat 0,0. Kira-kira jadi kayak gini kan. Oke, jadi kayak gini. Habis itu gua, cobain batas yang sebelahnya, yaitu 4, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Nah, ini jadi lingkaran dengan jari-jari 2, ini jadi dari 1. Tapi kita lihat nih, x kuadrat plus y kuadrat itu harus lebih besar dari 1. Berarti, maaf. Berarti, dia itu istilahnya area pengintegralannya itu harus di atas ini nih, di luar lingkaran ini. Tetapi gara-gara dia kurang dari 4, berarti harus di dalam lingkaran yang jari-jari 2. Gara-gara dia harus di luar yang jari-jari 1, tetapi di dalam yang jari-jari 2, hasilnya jadi donat. Istilahnya gitu. Gue baru inget, maaf banget yang puasa, gue juga termasuk yang puasa, gue berkali-kali ngomong makanan, semoga nggak imannya tetap kuat ya. Oke, lanjut. Ini kan kita lihat kan kalau kita lihat tetanya itu kan satu lingkaran ya. Semuanya satu lingkaran. Satu lingkaran dari torus ya, bukan donat. Dari torus ini kan. Kalau gitu, gue bisa bilang daerah pengintegralannya itu dari 2pi hingga 0 gitu kira-kira. Karena ya gara-gara ini satu lingkaran penuh. Habis itu gue juga bisa bilang R-nya itu dari 2 sampai 1. Gara-gara, jari-jarinya itu kan R terluarnya itu kan panjangnya 2 ya. R yang kira-kira R yang merah itu kan jarinya 2 kan. Sementara kalau R yang dalam, itu jari-jarinya kan 1. Nah, sementara panjangnya itu kan konstan mulu gitu. Selalu 2 kurang 1, maka gue tulis dari 1 hingga 2 gitu. Nah, dari sini tapi, lihat lagi teman-teman, bentuknya itu masih sin XY kuadrat lah istilahnya. Gitu. Tapi, kalau ingat di cheat sheet ya, di rangkuman, sebenarnya ini ya, kalau X itu sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Jadi gue bisa langsung substitusi aja. Sin X-nya itu tadi R cos theta, habis itu dikalikan dengan, R kuadrat sin kuadrat theta. Kira-kira kayak gitu. Habis itu dikali R lagi, dr d theta. Kira-kira kayak gitu ya. Ini sama dengan yang awal ya, sama dengan yang tadi. Bentar ya, maaf. Ini tuh, saya gue naikin dulu. Oke, sip. Ini sama dengan yang ada pertinggalan S ya. S sin XY kuadrat T. Kira-kira kayak ini, sama dengan. Oke, lanjut. Oke, Ri, abis ini kayak gimana?
Hal yang pertama yang harus teman-teman sadarin, ini kita harus ngeintegralin kira-kira sin kuadrat, sin di dalamnya ada R kuadrat gitu. Kali R. Ini gue belum masukin yang cos theta sin tetanya ya, sin kuadrat tetanya. Tapi kalau kita lihat sendiri ya, sebenarnya itu nilainya berapa sih? Kalau misalnya gue pakai ya kalku. Ya nggak usah deh, nggak usah lama-lama pakai kalku, langsung aja gue kasih lihat nih. Nah, ini kira-kira sama persis kayak yang gue tulis. Bedanya ini kenapa Y-nya kalian anggap R, habis itu X-nya kalian anggap theta lah istilahnya nih, bisa dilihat. Habis ini gue udah ngumpulin R-nya jadi R pangkat 3 ya. Hasilnya gimana? Hasilnya standard computation time exceeded gitu. Jadi istilahnya soalnya kayaknya sengaja emang apa namanya? Emang nggak bisa dikerjakan dengan emang sengaja disusahin gitu kalau kita pindah pakai kalkulator gitu. Apalagi kita tulis tangan gitu. Apalagi kita di kertas. Gue nggak kebayang sih ngerjainnya kayak gimana. Kalau Wolfram Alpha gratisannya udah nggak bisa. Tapi ya sneak peek sebenarnya Wolfram Alpha yang sini bisa sih. Tapi ini nanti aja. Oke, jadi nggak bisa gitu kan. Apalagi kita pakai kertas. Jadi kita itu istilahnya udah salah arah. Jangan caranya kayak gini. Atau yang diminta oleh pembuat soal itu bukan kayak gini sebenarnya. Oke, jadi mungkin pertanyaannya sekarang yang diminta pembuat soal itu gimana? Tekniknya gimana atau triknya itu kayak gimana? Triknya itu adalah kita menyadari suatu sifat dari sin, dari fungsi yang kita integrasi lipat 2 kali ya, integral lipat ya, sin. Kalau simple aja, sin min X itu sama dengan minus sin X. Yaitu adalah sin odd function. Atau sin adalah fungsi genap, fungsi ganjil, sorry. Nah, kalau kita udah tahu dari sini, hidup kita jadi jauh lebih mudah istilahnya. Kenapa jadi jauh lebih mudah? Bakal gue visualisasiin. Di sini kan kita tadi udah punya ya, kita udah punya torus kita. Sebenarnya bukan torus sih namanya. Oke, donat aja lah ya. Kita udah punya donat kita. Oke. Nah, gue pingin bagi donat kita jadi 2 bagian. Yang pertama bagian dengan X-nya positif. Dan yang kedua adalah bagian dengan X-nya negatif. Ya. Nah, teman-teman perhatian nih. Gara-gara hasil yang kita integrasiin itu adalah sin X Y kuadrat ya, kayak gini ya. Sin X Y kuadrat. Berarti semisalnya gue ngambil titik, sorry, kayaknya perlu ini lagi. Samping. Semisalnya gue ambil titik ya di dalam donatnya itu, misalnya misalnya gue ambil 1,5 sama 1,5 deh. Sama ini. Nah, ini kan 1,5, 1, jangan pakai koma, pakai titik aja. 1,5, 1,5. Dan kalau yang di sini itu minus 1,5, 1,5. Kira-kira kayak gitu. Nah, coba kalau kita masukin ke dalam rumus ini. Ke sini ya. Kalau minus 1,5, jangan minus. Kalau yang 1,5, 1,5, itu kan jadinya sin 1,5 kali 1,5 kuadrat. Kira-kira gitu ya. Tapi kalau yang minus 1,5, 1,5, maaf ya, komanya baik banget gue ngomong. Kayak gini, ini jadinya sin minus 1,5 dikalikan 1,5 kuadrat. Ini nggak usah kita evaluasi. Yang paling penting adalah minusnya ini kita keluarin aja. Berarti ini kan sama aja, sama dengan minus sin
kira-kira kayak gini. Sama aja. Nah, teman-teman kalau ingat esensi dari mengintegrasi itu kan menjumlahkan lah. Jadi nilai sin di titik ini kita hitung, habis itu kita jumlahkan dengan yang titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, titik semuanya gitu kan di area pengintegralannya. Tapi juga dijumlahkan ke dalam yang titik ini juga, yang di kirinya juga. Nah, observasi yang penting adalah setiap titik yang di kanan itu memiliki suatu titik yang bersebelahan lah di kirinya, kira-kira itu. Nah, kayak yang 1,5 ini, kan 1,5,1,5 itu punya titik yang berseberangan, jadi minus 1,5 gitu kan. Sementara kalau kita tambahin ini nih, kita tambahin dengan ini, atau ya kan hasilnya jadi sama dengan 0. Ya, kalau kita tambahin, ya sama dengan 0 kira-kira. Dari sini nangkap dulu nggak kenapa sama dengan 0? Nah, ya. Kira-kira gitu. Jadi sama dengan 0. Nah, sama halnya dengan yang tadi gue udah bagi 2 tadi. Penjumlahan dari yang merah ini, semuanya, itu nilainya itu cuman kebalikan dari penjumlahan yang biru. Cuman beda tanda doang istilahnya. Jadi kalau gue bagi yang misalnya yang merah itu sama dengan area misalnya R1 lah. Habis itu yang biru itu sama dengan R2. Kalau gue bikin integralnya itu kayak gini, sabar. Nanti gue bisa buat dia itu jadi kayak gini nih. Area di atas S itu donat semuanya ya. Sin XY kuadrat DA itu sama dengan area di atas yang merah tadi, R1 ya. Sin XY kuadrat DA ditambahin dengan R2 sin XY kuadrat DA. Tapi R2 ini itu kebalikannya dari R1 tadi. Gara-gara sifat dari sin itu fungsi ganjil. Kenapa gue bisa tahu itu kebalikannya? Gara-gara ya X di sini kan positif tadinya, tapi yang di sini negatif lah istilahnya. Itu sih kira-kira. Jadi ya ini sama dengan 0 hasilnya. Kira-kira kayak gitu. Tapi kenapa ini pakai fungsi ganjil, bukan pakai fungsi genap? Karena sin itu fungsi ganjil. Oke, berarti ini langsung ketahuan dong, berarti ini tanpa penghitung juga. Benar banget. Ini ya, kalau kita udah tahu triknya udah ini 0 selesai. Tanpa kita ngitung. Kecuali kalau misalnya dia itu misalnya fungsinya jadi cos gitu. Nah, kalau dia cos kan fungsi genap. Sementara kalau fungsi genap itu nggak mempunyai suatu sifat yang memudahkan kita sehingga kita bisa ngecoret gitu. Fungsi genap tuh nggak kayak gitu istilahnya. Jadi nggak gampang ngecoret. Kira-kira gitu sih. Sama syarat lain adalah kalau misalnya fungsinya itu gini nih sih. Kalau misalnya dia sin X kuadrat Y kuadrat, ini juga nggak bisa dicoret ya istilahnya. Kenapa nggak bisa dicoret? Gara-gara ya dikuadratin. Yang tadi X-nya positif, kan yang tadi ya misalnya min 1,5 ya. Min 1,5. Min 1,5, sama misalnya 1,5. Itu nilainya nggak jadi berkebalikan. Kenapa? Gara-gara ini itu nanti dikuadratin. Kan? Kalau misalnya seandainya fungsinya kayak gini ya. Pas kita udah kuadratin, pas kita nyari nilai sinnya itu udah sama. Udah semuanya 1,5 pangkat 4 semua. Jadi ya nggak bisa coret lah istilahnya. Jadi sebenarnya ya jujur ada 2 syarat sih. Pertama, X-nya itu harus pangkat ganjil lah istilahnya. Habis itu sin-nya itu juga harus fungsi ganjil. Itu kalau kita mau coret lah istilahnya. Maaf mau nanya di soal sebelum. Oke, nanti ya buat soal sebelumnya. Bisa diulangi nggak kenapa berdasarkan gambar, kenapa bisa 0? Oke, mungkin gue ulangin sekali lagi kenapa berdasarkan gambar itu bisa 0 ya. Gue pingin apa ini? Langsung. Ups, salah.
Masuk. Oke, gue ulang lagi. Nah, di sini kan misalnya di sini itu gua itu punya dia itu titiknya itu sama dengan A lah. Habis itu di sini gue punya titik yang sama dengan min A. Kalau gue jumlahin kedua titiknya dari A sama min A, misalnya sin A Y kuadrat itu gue jumlahin sama sin minus A Y kuadrat, itu kan sama aja dengan sin A Y kuadrat itu ditambah minus sin A Y kuadrat. Kebalikannya ya, berarti kan sama dengan 0 ya. Dan ini berlaku untuk semua yang merah dan semua yang biru. Jadi titik-titik apa namanya? Jadi selalu ada titik-titik yang berkorespondensi loh. Jadi kayak misalnya ini nanti pas gua udah integralin, nanti kalau ditambah titik yang ini nanti hasilnya sama dengan 0. Kalau gua ada titik yang ini, nanti kalau udah diintegralin gua tambahin sama titik yang ini d a atau d areanya yang ini, nanti hasilnya sama dengan 0. Ini gue tambahin dengan titik yang ini nanti sama dengan 0 dan seterusnya sampai gue dapat kesimpulan kalau luas yang biru nih, kalau gue tambahin semua ditambahin dengan luas yang merah, maksudnya luas integral di atas area yang biru ditambahin dengan luas integral dari area yang merah di atas area yang merah, itu nanti semuanya saling menghilangkan. Semuanya berasal dari sin itu adalah fungsi ganjil. Kira-kira kayak gitu. Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke, gue pengen jawab pertanyaan yang sebelumnya. Kenapa tadi untuk soal yang tadi itu minnya itu hilang? Nah, saya gue lupa itu soalnya gue taruh mana. Bukan. Oke, kira-kira yang ini ya. Nah, ya, ini minnya hilang kemana? Minnya itu hilang kemana? Minnya itu hilang ketika kita membalikan batas pengintegralan. Tadinya itu kan dari 2 ke 1 ya. Gue pengen dia itu biar jadi enak ngelihatnya, ya gue ubah jadi 1 ke 2. Tapi akibatnya apa? Akibatnya kita harus ngalihin minus. Nah, minusnya itu ya keserap di situ istilahnya. Jadi ya kalau gue tulis lagi salah satu itu adalah fx dx itu sama dengan minus b dari a ke b fx dx, kira-kira dari sini. Minusnya hilang di situ. Oke, baru lihat, mantap. Tidak apa-apa. Nah ya tadi di sini ya, ini ya jadi lagi. Ini masih lumayan beruntung yang wall free masih bisa, dia sama dengan 0. Dan ini isian singkat. Kalau ini esai ya udah agak capek sih. Kira-kira gitu. Dan sebenarnya ini bisa aja gue ganti jadi sin x y pangkat 1000 gitu. Ini nggak bakal ganti apapun. Gara-gara yang penting x sama sinnya gitu sih. Oke, mungkin lanjut aja gue ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya yang menarik adalah soal nomor ini sih. Ini lumayan. Oh enggak. Ini lumayan asik juga. Diberikan sebuah laminat tipis berbentuk udah 16.36, sorry, kita break 10 menit sebentar dulu ya sebelum kita ngerjain yang soal nomor 6 FMIPA KBF 4 ini. Thank you guys. Break 10 menit.
Oke, balik lagi ya teman-teman. Kita langsung aja kerjain soal yang nomor 6. Ini tentang aplikasi ya. Dan lamina-lamina ini lumayan penting ya kepadatan massa, karena gua pikir kayak soal esai itu bakal tentang ini, tentang apa, kerapatan massa, momen-momen. Kayaknya sih gitu. Kalau udah itu bukan gua. Oke, lanjut aja. Diberikan sebuah lamina tipis berbentuk segitiga dengan vertex titik sudut ya. Vertex 0, 0,1 dan 1,0. Oke, kira-kira kayak gini. Dengan kepadatan massa adalah delta XY sama dengan ya. Nah, mungkin dari sini yang teman-teman bisa langsung sadarin adalah dia ini simetris ya. Mau dalam fungsi kerapatannya ataupun dalam area pengintegralannya. Dia itu simetris. Maka kalau kita pakai ya sebentar. Maka kalau kita punya early guess ya atau tebakan awal gitu, itu momen terhadap sumbu X dan momen terhadap sumbunya itu harusnya sama. Sementara kalau di sini dilihat ini tuh beda, berarti salah satu darinya antara bakal salah. Itu kalau kita kira-kira early guess-nya gitu. Tapi mari kita kerjain dulu dengan cara konvensional. Oke, jadi kira-kira pengen buat Y simple atau X simple? Mungkin kita coba dengan X simple aja ya. X simple berarti kan kayak gini. Ya, kira-kira X simple tuh kayak gitu ya. Sorry sebentar. Nah, dari sini kan kita lihat kan, kalau yang paling luar itu yaitu jalan dari 0 ke 1 ke atas ya istilahnya. Berarti dari 0 ke 1. Terus kalau kita lihat lagi, pertama ini tuh garis itu ya, kalau teman-teman sadar ini garis Y sama dengan min X plus 1. Dapat dari mana? Dapat dari bisa banyak sih, bisa kita cari gradiennya. Gradiennya kayak udah lumayan jelas, ini min 1. Kalau gradien 1 kan kayak gini, kalau min 1 kayak gini. Habis itu bisa kita masukin ke rumus Y minus Y1 sama dengan M dikali X minus X1. Kalau teman-teman masukin aja nanti dapat Y sama dengan minus X plus 1. Kira-kira kayak gitu. Nah, berarti kan yang jadi batas kanannya itu kan Y sama dengan min X plus 1 dong. Ya udah, berarti kita bisa tulis minus X plus 1. Habis itu yang jadi batas kirinya itu adalah garis ini, Y sama dengan 0. Habis itu kita langsung tulis aja laminanya, kerapatan massanya. Kerapatan massanya itu kan XY. XY DY DX. DX DY DX. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini kalau teman-teman pingin nyari masanya. Tetapi kan dari tebakan awal kita itu antara momen yang benarnya itu antara yang ini atau ini. Gara-gara harusnya itu sama. Berarti harusnya itu masanya sama pusat ini udah benar. Gara-gara yang salah itu di antara yang ini atau yang ini. Maka dari itu untuk mempercepat waktu kita ngecek momennya aja gitu. Nah, cara ngecek momen itu gimana? Cara ngecek momen itu bisa dilihat juga di rangkuman sebelumnya. Dan sebenarnya di itu juga ada, di apa namanya? Di Kursal itu juga ada. Nih, kalau kita pingin ngecek momen Y, MY, itu kita bisa
integral kayak biasa. Kalau misalnya momen Y, itu kan sama dengan integral kayak biasa terhadap S, area pengintegralannya. Tapi kita kalikan dengan X, baru kerapatan masanya. Jadi sedikit kebalik ya. Sementara kalau kita ingin nyari momen terhadap sumbu X, ya udah, kita kalikan dengan Y. Jadi Y dikalikan dengan kerapatan masanya, X, Y, dA. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, berarti kalau gue cek langsung ke yang tadi nih, gue pengen buat ngecek momen terhadap sumbu, nah aja bisa sih, terhadap sumbu X aja deh, mx dulu. Nah ya, berarti kan gue kaliin Y. Nah, gini kan. Ini kalau yang tadi pengen tahu X itu dari mana, X itu dari ini ya, kerapatannya X. Lanjut. Ini sama yang 1, 0. Ingat di sini tuh X-nya yang diintegralin, dia itu jadinya itu 1/2 X kuadrat, Y kuadrat. Y-nya dianggap konstan ya guys. Ini jadi min X plus 1, ini jadi 0. DY. Ke bawah. Oke, ini kan jadi sama dengan 1, 0, setengah. Ini kalau gue masukin 0 jadinya 0 kuadrat jadi ya 0 ya. Jadi yang kita pedulin yang satunya lagi aja. X plus 1 kita kuadratin X kuadrat. Kayak gitu deh. Sorry, Y kuadrat. X kuadrat. Y kuadrat. Nah, sebentar. Ini kayak ada yang salah nih. Itu bukannya dx ya? Harusnya dx ya? Iya, iya, harusnya dx. Sorry. Gue salah. Ini itu harusnya dx. Oke, tadi ada yang dx. Oh, kalau gue pengen tadi yang Y simple tadi, itu harusnya gue ubah dulu bentuknya ya. Harusnya bentuknya gue ubah jadi X sama dengan Y min 1 sih harusnya. Minus Y plus 1. Harusnya kayak gini tadi. Sorry. Ya, harusnya kayak gitu tadi. Tapi nggak apa-apa, biar enak, gue ubah aja ini ya, di dx-nya. Gara-gara ini udah telanjur min X plus 1. Lanjut, berarti ini kan dx tadi. Oh, berarti kalau di sini dy-nya ya yang diituin. Oh iya. Kalau gitu gantinya yang ini aja deh. Ini ganti aja. Biar ini harusnya Y plus 1 ya. Ini Y plus 1 ya. Ini dx dy aja nggak apa-apa. Ini jadi dy. Ini harusnya dy. Sorry. Tadi agak mix up. Harusnya ya gitu. Harusnya kalau X simple berarti X itu dalam fungsi Y. Istilahnya gitu ya. Kan tadi kan kalau minus X plus 1 berarti ya X-nya dalam fungsi X, kan aneh kan. Ya harusnya kalau X simple, X-nya itu dalam fungsi Y. Kira-kira gitu. Ini berarti bukan min X plus 1, tapi jadi min Y plus 1. Dan ini jadinya min Y plus 1. Min Y plus 1 kuadrat. Oke, sip, mantap. Kita lanjutin aja. Berarti kan sama dengan setengah integral 1, 0 setengah Y kuadrat dikurangin Y ditambahin setengah dikalikan dengan Y kuadrat dy. Itu sama dengan 1, 0 setengah Y pangkat 4 dikurangin Y pangkat 3 ditambah setengah Y kuadrat dy. Langsung aja, berarti sama dengan 1/10 Y pangkat 5 dikurangin dengan 1/4 Y pangkat 4 ditambahin 1/6 dikalikan Y pangkat 3, 1, 0.
Karena 0 semuanya jadi 0, jadi gue substitusi yang satu aja. Jadi 1/10 dikurang 1/4 ditambah 1/6. Hasil akhirnya itu adalah 1/60. Oke, dari sini ada mau tanya nggak? Itu kenapa jadi Y+1 ya? Jadi bukan kenapa jadi Y+1 ya? Gara-gara gini. Kan pertama itu kan kita pakai itu ya. Pertama kita itu ngeintegrasiin dari itunya, dari sumbu Y dulu ya. Sumbu Y yang di luar ya. Ini kalau gua gambar ulang biar tambah jelas. Kan satu. Kan pertama gua ngeintegrasiin yang gini dulu, keluar. Dan seterusnya sampai dia ke atas. 0 sampai 1. Nah, dia itu kan jalan ya dari 0 ke 1. Berarti integralnya dari 0,1 sesuatu dy gitu. Sama kan gini. Nah, yang kedua, gue pengen lihat ini tuh kan sebenarnya garis y sama dengan minus x plus 1 atau garis x sama dengan minus y plus 1. Ini nggak ada bedanya kan sebenarnya. Dua persamaan ini sama-sama mendeskripsikan garis yang sama gitu. Istilahnya gitu. Tetapi yang gue pengen adalah sekarang adalah batas kanan. Nah, batas kanan tuh didapetnya dari mana? Batas kanan itu kan dari sini. Ini batas kanan nih semua ini. Batas kirinya itu kan yang ini kan. Ini batas kanan. Nah, batas kanan tuh didapatnya itu dengan kita itu mencari x sama dengan berapa gitu, yang dinyatakan dalam fungsi y. Kira-kira kayak gitu. Nah, maka dari itu, gue ngambil yang x sama dengan minus y plus 1. Buat ngedeskripsiin batas kanannya. Kira-kira dari sini kan langsung masuk. Kira-kira kayak gitu. Oke, aku paham. Oke, mantap. Untuk yang batas kirinya ya 0 ya, udah lumayan itu. Udah keluar. Kira-kira kayak gitu. Oke, mungkin aku kasih tau trik lagi. Satu trik lainnya adalah yang biar bisa makin cepat ngerjainnya. Wow. Ini kalau gua itu ke bawah. Adalah kita tadi kan kita tahu kalau dia itu simetris ya, berarti antara ini atau ini. Tetapi dari situ kita tahu nih kalau ini tuh informasinya benar dan yang ini informasinya juga benar. Istilah kayak gitu. Nah, jika pusat masa lamina adalah x, y, maka delta x, y itu sama dengan 4. Nah, tapi kita tahu tadi rumus dari laminanya itu apa? Itu sama dengan xy kan? Berarti kalau dari sini kita tahu 4/25 dari sini nih. Kita udah tahu ini pasti benar ya dari informasi kalau kita tahu salah satu dari ini salah. Kan sama dengan x bar, y bar. Ini koordinat x itu kan. Ini sama dengan, berarti kan sama dengan x ini dikalikan dengan y ini kan. Tetapi kita tahu lagi dia itu sama nilainya. Gara-gara sekali lagi ini itu simetris, benar-benar simetris. Kerapatan masanya XY, habis itu gambarnya juga simetris kan, segitiga kayak gini kan. Untuk kayak gitu ya, ini sama aja kayak koordinat titik X tapi dikuadratin. Dari sini kita tahu kalau X ini sama dengan 4/25 diakarin. Ini sama dengan 2/5, istilah gitu. Nah, tapi kita tahu nih rumus X bar itu sama dengan MY, momen Y dibagiin masanya, total masanya. Berarti kan sama dengan MY per 1/24. Dari ini kita tahu. Itu sama dengan 2/5. Kalau gua lanjutin, dapat ya MY sama dengan 2/5 dikaliin 1/24 sama dengan 1/60. Kira-kira kayak gitu. Kalau kayak gini, gue udah nggak perlu ngerjain integral sama sekali dari awal sampai akhir. Dan caranya lumayan sesingkat. Tapi ya sekali lagi itu cuma bisa kerjain kalau pilihan ganda ya. Jadi kayak kalau esai atau isian singkat agak sulit kayak gitu. Tapi tahu dari mana dia kalau simetri bisa x kuadrat gitu?
gara-gara titik istilahnya kalau kita lihat dari sini nih, kalau kita lihat dari gambarnya ya, kan kita bisa ngira-ngira kalau titik pusat masanya itu di tengah-tengah nggak sih? Di tengah-tengah di sini. Kita nggak tahu di mana, pokoknya dia di tengah-tengah gitu. Misalnya di sini gitu kan, misal. Nah, kalau dia harus tengah-tengah kan kalau X sama Y-nya sama lah istilahnya. Kalau misalnya X-nya itu 0,5, nah ini juga harus 0,5 di sini. Kalau dia 0,7 aja, jadi di atas sini, jadi nggak tengah-tengah lah Oh istilahnya. iya, aku paham. Nah, oke, mantap. Jadi kayak gitu. Mungkin lanjut aja kita ke soal yang mungkin yang terakhir juga. Ini lumayan panjang dan bentar lagi ya buka. Ini suatu lamina dengan rapat massa delta X, Y memiliki massa yang dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Oke, dari sini aturan pertama adalah kita menggambar. Kita harus gambar batasnya. Kita lihat Y-nya di luar ya, yang berkorespondensi dengan ini. Berarti kita gambar itunya dulu. Batas yang luarnya dulu. Wow, kenapa gue panjang-panjang nanti? Ini misalnya gue ambil ini dia itu A. 0. Lihat dari A dia jalan ke 0 ya. Nah, habis itu kita punya Y per 7. Nah, batas kanannya itu kan Y kan. Berarti kalau dari A itu kita masukin aja kan X sama dengan Y kan. Ya, X sama dengan Y kan. Nah, berarti kan kalau dia itu A pada titik ini, pada titik batas ini kan, kalau Y-nya itu A, berarti X-nya juga sama dengan A. Berarti dia bakal di titik sini. Ini batas kanannya istilah. Dia konstan. Tapi yang satu lagi adalah batas kirinya. Batas kirinya itu X sama dengan Y per 7. Berarti kalau ketika Y-nya A, berarti X sama dengan A per 7. Berarti X-nya itu kira-kira di sini. Ini kan A juga ya. Kira-kira di 1/7-nya lah ya. 1/7. Kira-kira di sini atau 1 per, wah kecil banget. Waduh, tambah-tambah. 1/7 lah kira-kira. Ini 1/7 A. Kira-kira di sini. Nah, dia bakal bikin garis kayak gini nih. Mungkin kayaknya gue harus gedein sih biar tambah jelas. Ini kekecilan. Jelek. Sorry. Gue kayak gambar ulang aja. Maaf. Ini kalau gue gambar ulang. Nah, ini kan kira-kira A per 7 nih di sini. Ini kira-kira A di sini lah. Ini A, ini A. Nah, kira-kira gitu. Berarti untuk yang pertama batasnya itu yang merah ini ya, yang gue itu. Oh, kira-kira kayak gitu. Tapi ada bagian yang keduanya. Bagian keduanya itu dari mana? Dari A hingga 7A. Wah, berarti naik ke kira-kira naik ke sini. Nah, di sini ada 7A. Ini batas atas yang part keduanya lah istilahnya. 7A. Batas bawahnya A ya, berarti ya batas bawahnya yang ini. Habis itu kita punya batas kanannya yang di sini itu adalah A, berarti batas kanannya ya ini aja. A. Udah benar kan? Batas kirinya adalah Y per 7. Kalau batas kirinya Y per 7 sama kayak yang tadi, berarti ini kita tinggal lanjutin aja terus. Nah, kenapa gue tahu dia ada di titik yang ini? Karena ya, apa namanya? Ya, karena kan tadi kan gue punya kan X sama dengan Y per 7 kan. Nah, ketika Y-nya sama dengan 7A, ya substitusi aja langsung. Nah, berarti kan sama dengan 7 per A per 7. Berarti sama dengan A. Berarti kan
dia bakal memotongnya di garis X sama dengan A. Masih di garis. Nah, ini bagian yang biru. Oke, sorry. Gue sekarang tahu salah di mana. Sorry, yang batas ininya tadi Y ya, sorry. Ini kan tadi Y nih, Y. Nah berarti kan batas kanannya itu X sama dengan Y. X sama dengan Y itu kayak gimana? X sama dengan Y. X sama dengan Y itu bentuknya itu kayak gini. Nah, iya baru itu, baru benar. Nah, jadi luas kira-kira daerah pengintegralannya itu kayak gitu. Mungkin gue tulis lagi persamaannya biar tambah jelas. Dari A ke 0, nih dari A ke 0, naik ke 0. Batas kanannya itu Y, berarti garis X sama dengan Y ini. Batas kirinya itu Y per 7. Ini itu garis X sama dengan Y per 7. Ini tuh. Sebentar. Ini kalau gue panjangin aja. Kalau gue panjangin, nih, ini kan garis Y sama dengan X plus 7. Dari delta XY. Dari delta XY, X, Y, DA. Ditambahin dengan dari A ke 7A. Dari A ke 7A sampai ini batasnya yang kanan ya, garis A sampai masih Y per 7. Makanya dia jadi lurus gara-gara Y per 7 semua batas kirinya. Ini X, Y, DA, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, dari sini dikasih tahu di soal nih, dengan mengubah urutan pengintegralan, masa laminar tersebut sama dengan, kita ubah ya urutan pengintegralannya. Tadi itu kan kita ngeintegralinnya itu kan secara itu ya, secara horizontal kan. Sebentar. Tadi kan kita ngitunginnya secara horizontal kan. Horizontal itu gimana? Horizontal kan tadi kan secara kayak gini. Makanya kita dapat tadi batas kanan kirinya berganti sekali gitu. Tadi batas kanannya kayak gini jadi kayak gini. Nah, tapi itu semua bisa diubah dengan cara kita urutan pengintegralan itu jadi kayak gini. Nah, ini semua kan jadi nyatu semua ya. Batas atasnya itu X sama dengan Y per 7. Batas bawahnya itu X sama dengan Y. Semuanya sama. Jadi istilahnya bisa digabungin semua. Oh iya, simple. Nah, dari sini kita bisa mulai buat persamaan baru. Ini gue langsung aja. Atau nah, oke, dari sini. Kita kekurangan sumbu Y. Oke, mantap. Nah, dari sini kan kita bisa lihat deh. Dia itu pertama itu, tadi kan kita geraknya dari Y dulu ya, dari sumbu Y. Nah, sekarang kita gerak dari sumbu A. Dari sumbu X. Dari 0 ke A. Berarti kita bisa nulis A dari 0. Habis itu batas atasnya apa tadi? Batas atasnya kan tadi Y per 7. Tetapi kan sekarang kita pingin batasnya itu dalam suatu fungsi X. Berarti gue bisa tulis dia itu jadi Y sama dengan 7X. Sama aja. Nah, itu kan batas atasnya kan. Berarti 7X. Ini batas bawahnya X sama dengan Y, berarti X. X, Y, DY, DX. Kira-kira kayak gitu. Ini yang baru. Integral baru. Integral barunya kayak gini. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu kalau misalnya dia bentuknya kayak gini, kalau misalnya M sama dengan A0 GX FX delta X, Y, DY, DX, F2-nya berapa? Dari sini kita ketahui dong, kalau GX itu sama dengan 7X. Habis itu Fx sama dengan X.
Kita cocok-cocokin aja. Kalau yang dari soal kan kayak gini kan. GX, FX, ya udah ini berarti ini GX, ini FX. Gitu. Oke, yang ditanya adalah F2 sama G2 didapat F2 sama dengan 2 dan G2 itu sama dengan 7 dikali 2 atau sama dengan 14. Kira-kira gitu. Dan ya sama sih. 2, 14. Nah, yang kedua kayak gimana? Yang kedua itu kita ketahui lamina kerapatan laminanya adalah fungsi delta x, y sama dengan E pangkat x pangkat 2. Kira-kira kayak gini. Habis itu masa laminanya itu adalah M sama dengan 18. Dari sini kayak gimana? Dari sini itu bisa kita tulis. Diketahui M sama dengan 18 dan kerapatan laminanya fungsi delta x, y itu sama dengan E pangkat x kuadrat. Kayak gini kan. Oke, sebentar ya. Dari sini kita bisa tahu apa? Dari sini kita tinggal kuadratin aja. Kan yang ditanya masanya. Sementara kerapatan lamina udah ketahuan. Berarti langsung M sama dengan A 0 dari X ke 7X. Laminanya langsung kita substitusi. E X kuadrat dy dx. Ini sama dengan 18. Dari sini kita udah mulai ngitung. Oke, ini kan nggak ada variabel y sama sekali ya. Berarti mungkin bisa langsung ini A dari 0 0 sorry ini A0 ini udah nggak 7x y dikalikan dengan E pangkat x kuadrat 7x x dx sama dengan 18. Ini sama dengan integral dari A ke 0 6x dikalikan dengan E kali x kuadrat dx. Kira-kira kayak gini. Habis itu apa namanya? Ini kan sama dengan 18. Ini 18 gue terusin aja deh. Ini lanjut 6-nya kita keluarin jadi A0 x kali E pangkat x kuadrat dx. Nah, kita habis itu memakai teman kita yaitu substitusi. U sama dengan X kuadrat, kita dapat DU sama dengan X, 2X dx. Nah, berarti kan D setengah DU sama dengan X dx. Kita substitusi, jadinya sama dengan 6. Ininya boleh langsung gua itu aja ya, ubah ya. Jadi A kuadrat sama 0. X-nya kan habis ya, jadi setengah DU ya. Setengah dikalikan dengan E pangkat U dx. DU. Dari sini kita dapat 6 kita integralin kan jadinya itu integralnya kan dirinya sendiri ya. Integralnya itu jadinya itu kali setengah kali E pangkat U dari A kuadrat ke 0. Kira-kira kayak gitu. Tapi gue pengen substitusi lagi U-nya gitu. U-nya gue pengen ubah lagi ke X kuadrat. Kenapa? Gara-gara yang diketahui itu, yang pengen ditanya itu adalah A kuadrat ini kan. Oh nggak apa-apa deh, nggak usah substitusi deh, sorry. Nah berarti kan langsung aja. Jadinya ini 6, 3 dikalikan dengan E pangkat A kuadrat. E pangkat A kuadrat dikurangin E pangkat 0. Berarti kan sama dengan 3 E pangkat A kuadrat dikurangin 1 itu sama dengan 18. Atau E pangkat A kuadrat dikurang 1 sama dengan 6. E pangkat A kuadrat itu sama dengan 7. Jadi kayak gitu. Nah, dapat ya hasilnya 7.
Tahu Boleh. dari mana dia X kuadrat? Tahu dari mana dia X kuadrat? Itunya apa? Fx dx y-nya. Fx dx. Ya, sorry, di mana? Di mana? Dx-nya tahu dari mana X kuadrat? Pangkat X kuadrat. Oh, ininya ya. Oh, ini dikasih tahu di soal, maaf. Mungkin gue ini kekecilan yang gue terlalu zoom out tadi. Nah, nih, dikasih tahu laminanya. Rapat laminanya itu E pangkat X kuadrat. Di sini kan juga udah apa sih? Nah, dituliskan ini diketahui M sama 18 sama rapat laminanya itu X, Y sama dengan E pangkat X kuadrat. Singkatnya udah dikasih di soal sih. Gimana dikira? Baru tuh dapat dari soalnya digabungin ya di integral, di soalnya integral baru tuh dapatnya pengamuan 2 integral lamina sebelumnya ya. Oh iya. Tadi kan integral tadi kan masih kepisah ya. Masih kepisah gini. Habis itu buat ngerjain yang A itu kita gabung. Kan kita udah gabung dapetnya segini kan, sedemikian rupa. Nah, kita ngerjainnya pakai yang ini aja udah. Oke, sip. Dan di sini juga dikasih tahu sih, tetap gunakan urutan penghitungan pada soal A. Karena kalau kita pakai yang ini agak ribet lagi sih, perlu 2 kali integral. Kalau maunya nggak apa-apa sih, hasilnya bakal sama. Jadi tadi kita dapat E pangkat A kuadrat sama dengan 7. Itu yang dicari. Sorry, gue kayak nggak sebut ya kalau ini dicari. Tapi ya yang dicari itu ini asli. Oke, sekarang gue kebawahin lagi. Sekarang, nah sekarang yang ini lumayan ada triknya juga, lumayan menarik triknya. Dengan lamina X, Y dan M pada soal B, berarti diketahui tadi kan M sama dengan 18, habis itu X, Y sama dengan E pangkat X kuadrat. Titik pusat massa dari lamina tersebut adalah, titik pusat massa lamina itu kayak gimana? Adalah kan segini kan, tapi yang ditanya itu C per B, istilahnya gitu. Titik pusat massa lamina itu rumusnya apa? Rumusnya itu kan kayak gini nih. Y ini sama dengan momen mx dibagi m. Tapi kita tahu tadi itu mx itu sama dengan integral lipat a ke 0 dari, sorry, a-nya harusnya di depan. A ke 0 dari 7x hingga x, habis itu E pangkat X kuadrat dA per berapa ini? Per 18. Kira-kira gitu kan? Itu ya itunya. Oh, tapi kan ini kan MX ya. Berarti ini dikalikan dengan Y lagi. Sorry. Kan ini momen massa terhadap sumbu X. Berarti kan kita kalikan dengan Y. Istilahnya laminanya kita kalikan dengan Y. Kita kalikan dengan Y, malah itu yang membuat dia berbeda sama itu. dy dx per 18. Ini berarti sama dengan dari A ke 0, 7x per x. Sorry, salah. Y-nya kalau kita integralin kan jadinya itu Y kuadrat dikalikan dengan E X kuadrat 7x sampai X. Kira-kira kayak gini. Yep, udah benar. Bukan setengah Y kuadrat ya? Ini bukan setengah Y kuadrat. Oh iya, benar setengah. Makasih Dika. Setengah Y kuadrat, ini itu dx ya. Oke, sip. Agak ricuh ya, sorry. Oke. Nah, ini sama aja dengan integral A0, setengah kita keluarin. Y kuadratnya itu kita substitusi 7 kuadrat kan 49. 49 dikurang 1 kan 48 ya. Berarti 48x kuadrat dikaliin dengan EX kuadrat. Kira-kira kayak gini, dx. Nah, oke. Per 18. Nah, sekarang kita cari yang kita sampai situ dulu aja. Nggak usah kita evaluasi dulu. Nggak apa-apa. Kalau mau juga nggak apa-apa sih. Tapi ada cara itu. Yang diminta soal kayak bukan kayak gitu. M. Dengan cara yang sama,
Yang beda itu cuman ini ya kan momennya. Tadi kan momen terhadap sumbu X, sekarang momen terhadap sumbu Y. Kalau momen terhadap sumbu Y diulang lagi, dia itu langsung kali X saja. Ada dy dx, sorry. Ada dy dulu. Per 18. Nah, berarti kan ini sama dengan A0 7x per x, ini konstan, jadi y pangkat x kuadrat dikali x, dari 7x sampai x, dx per 18. Berarti kan sama dengan A0 dikurangin aja ya, 7x kurang x kan 6x. Berarti 6x kali x, 6x kuadrat. Pangkat x kuadrat dikaliin 6x kuadrat. Dx per 18. Nah, dari sini kan kita tahu nih. Kita tahu kalau dari sini kita tahu kalau x ini sama dengan b per 18. Berarti b sama dengan x dikali 18 dong. Sama halnya juga, y bar sama dengan c per 18, berarti kita tahu c sama dengan 18 dikali y bar. Oke, dari sini kita dapat c sama dengan, kita kali 18 aja, berarti 18-nya habis dong, ya nggak sih? Kan 18-nya habis, berarti tinggal sisa integralnya aja dong, ya kan? Dan integralnya kita bisa bawa keluar nih, 48 nih. Jadinya itu 24 integral A 0 E pangkat X kuadrat dx. Iya kan? Ya, 48 ini keluar. Oh, ada X kuadrat lagi, sorry. Dan sama halnya dengan yang X. Kita bisa dapat B langsung aja ya. Dikali 18 kan berarti bawahnya hilang ya. Berarti B sama dengan, ini cuman konstantanya cuma 6, 6-nya keluar, 6 A0 X kuadrat dikali X kuadrat dx. Yang dicari adalah C per B, berarti sama dengan 24 per 6, sama dengan 0. Ngaco. Sama dengan 4. Kira-kira gitu. Ada yang punya pertanyaan? Ya, yang benar 4. Ini kenapa 4? Sorry, ini sama ya, coret sih bisa. Gara-gara ya sama persis bentuknya. Hasilnya pasti sama kalau dievaluasi juga. Habisnya 24 bagi 6. Kira-kira kayak gitu. Ada yang punya pertanyaan? Agak panjang ya. Oke, kayaknya belum ada. Kita lanjut ke satu soal lagi. Satu soal lagi aja. Ya, yang ini menarik, ini menarik dan menjebak. Ini terakhir. Dari sini langsung aja kita bikin itunya dulu aja, bikin representasi area integralannya aja. Ini kita lihat kalau dia itu dy-nya jalan dari min 3 ke 0. Berarti gue gambar min 3 di sini kira-kira ke 0, berarti sini. Nah, berarti batasnya ini nih. Batas bawah, batas atas. Habis itu gue punya batas kanannya itu akar 9 min y kuadrat. Akar 9 min y kuadrat itu apa, Ri? Akar 9 min y kuadrat itu langsung aja kan. Kita ini, nanti kita kuadratin, dapat x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9 sama dengan 3 kuadrat. Berarti lingkaran dengan jari-jari 3 dan pusat 0,0. Oke, kayak gitu. Maka dari itu gue bisa langsung gambar aja. Oke. Nah, kalau dari itu, apakah batasnya jadi ini?
Nah, itu enggak. Itu salah. Malahan gambar lingkaran gue itu salah. Dia itu sebenarnya bukan lingkaran, tapi sebenarnya itu dia itu cuman setengah lingkaran. Gara-gara yang ada itu cuman akar dari 9 y kuadratnya doang. Sebenarnya gambar yang benar itu kayak gini aja sih. Nah, kayak gitu. Kalau mau dilanjutin, dia itu harus ada minus 9 min y kuadrat. Jadi kayak gitu. Oke. Berarti gambar yang benar kayak gini. Nah, ini batas kanannya, batas bawahnya apa? Batas kirinya 0 ya, batas kirinya 0. Nah, berarti area yang di itu ini cuman berupa kayak gini doang. Nah, oke, areanya kayak gini. Dari sini kita bisa langsung aja memakai kita bisa langsung pakai apa namanya? Polar, koordinat polar aja dari sini. Wow, kenapa jelek? Oke, dari sini aja nggak apa-apa. Dari sini kita bisa pakai koordinat polar. Dan koordinat polar lumayan straightforward ya, lumayan ya langsung aja. Dari sini kan kita tahu kalau dia itu jari-jarinya 3 kan. Ini kan R sama dengan 3 kan. Habis itu kita tahu juga sudutnya itu dari 3/2 pi sampai dengan 2 pi. Istilahnya gitu. Jadi kalau gua tulis dia itu jadinya sebentar. Integral 0 dari min 3 akar 9 min y kuadrat 0 akar x kuadrat plus y kuadrat dx dy itu sama dengan kita lihat sudutnya dari 3/2 sampai 2 pi ya. Berarti 3/2 pi sampai dengan 2 pi. Sorry, ini harusnya di depan. 3/2 pi sampai dengan 2 pi. Segera lagi. R-nya tetap sama ya, dari R3 sampai 0. Ini panjang R-nya kan dari 0 sehingga ke 3. 0, 3. Nah, di sini kan kita punya nih, kalau balik lagi ke rangkuman, kita punya kalau R itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Sebenarnya dari sini juga bisa sih kita turunin. Oke, kayak gini, nanti dapat langsung aja kita substitusi. Berarti dia itu jadi R. Ya kan? Gara-gara X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan akar R kuadrat sama dengan R. Ditambahin RdR dθ. Berarti tinggal nyelesain integral ini aja. 30 R kuadrat dr dθ sama dengan 2 pi 3/2 pi berapa ini? 1/3 R pangkat 3 30 dθ sama dengan 2 pi 3/2 pi ini 0 ya. Masukin 3-nya aja 9 berarti dθ. Berarti kan sama dengan 9 theta 2 pi di 3/2 pi. Berarti sama dengan 9 dikalikan dengan 0,5 pi sama dengan 4,5 pi. Hasilnya berarti 4,5 pi. Ini dalam pi ya ditanya. Jangan lupa. Oke, gitu. Ada yang punya pertanyaan? Oh, ada satu chat muncul. Itu R yang di RdR itu RdR dθ dapat dari mana ya? Sebenarnya itu R-nya itu dapat dari rumus. Gue minta maaf banget, gue nggak bisa jelasin dalam waktu sekarang. Karena sebenarnya itu ada penurunannya itu ada. Kenapa tiba-tiba muncul RdR itu? Kenapa? Itu nggak datangnya nggak entah berantah dari mana. Seingat gue itu ada di Purcell 13.4. Mungkin coba dibaca-baca lagi. Kalau nggak ketemu, chat line gue aja. Kayak gitu sih. Mungkin kalau sekarang nggak bisa jelasin. Habis ada yang nanya, cara nentuin theta di koordinat polar itu gimana sih, Ri? Oke. Theta. Kalau di sini kan
sebenarnya kalau dari gue sih, gue mikirnya gini aja. Kalau buat nentuin batas tetanya itu, kan tadi itu gambarnya itu kan kayak gini ya. Gambarnya itu kayak gini. Sorry. Gambarnya itu kan kayak gini. Kira-kira. Gue kira-kira mikir kalau suatu R itu kan pasti dari 0,0. Ini gue puter seberapa sehingga dia itu ya ke cover lah semua areanya. Dan kebetulan theta itu udah pasti kalau di sini itu 0 atau 2pi atau 4pi ya. Tergantung kelipatannya sebenarnya. 0, 2pi. Di sini itu pasti jadi pi per 2, kan 90 derajat. Pokoknya dia itu theta itu yang penting itu kalian teman-teman referensinya itu terhadap sumbu X positif gitu. Nah, kalau dari sini ke sini kan 90 derajat nih. Nah, berarti pi per 2. Kalau dari sini ke sini kan 180 derajat kan ya. Berarti kan ini pi. Dari sini ke sini kan jadinya 270 derajat ya. Jadinya itu pi per 2. 3 pi per 2. Atau 1,5 pi lah istilahnya. Nah, kira-kira gitu sih. 3 per 2 pi. Nah, kalau satu putaran penuh, ya dia jadinya itu 2 pi. Kira-kira gitu. Oke. Sip. Jadi rekamannya bisa dicek kan rekamannya. Iya, rekamannya bisa dicek nanti. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Boleh request cara nentuin daerah kalau soal itu ada tambahan X sama dengan akar 9 minus Y min 3 kuadrat. Masih bingung kalau perpotongan daerahnya. Kalau soalnya ada tambahan X sama dengan akar 9 minus Y min 3 kuadrat. Kalau kayak gini, balik lagi. Kita gambar, kita tentuin fungsi eksplisitnya aja. Fungsi implisitnya. Maksudnya gimana? Maksudnya gue paksa dia dalam bentuk persamaan lingkaran. Kan jadi gini kan. Ini yang balik jadinya itu X kuadrat Y min 3 sama dengan 3 gitu kan. Kayak gini kan jadinya. 3 kuadrat, sorry. Jadi 3 kuadrat. Mungkin gue pindahin ke bawah. Sorry. Mungkin gue kasih batas dulu. Nah, ini misalnya kayak gini kan. Habis itu, nah berarti ini itu kan kita cari tahu dulu. Dia itu kan lingkaran R yang sama dengan 3, habis itu titik pusatnya itu sama dengan 0,3 ya, ya kan? Kira-kira dari sini harusnya udah paham kenapa titik pusat 0,3. Kalau gitu kita bisa gambar aja daerahnya. Tadi untuk soalnya anggaplah masih itu ya, masih dari min 3 ke 0. Kalau min 3 ke 0 kan berarti masih ini ya batasnya min 3 sama 0. Tetapi nanti batas kanannya yang beda. Batas kanannya itu sebuah lingkaran dengan jari-jari 3 dengan titik pusat 0,3. Kalau 0,3 kan berarti di atas ini ya. Sementara jari-jarinya 3 ya. Berarti jadi kayak gini tuh. Nah iya, berarti dia jadi di luar. Ini malah nggak berpotongan sama sekali. Batas bawah sama batas atas. Itu sih. Mungkin kalau gue pindahin batasnya dari 3 ke 0 baru ya, nanti jadi kayak gini lagi. Sama aja sih kayak yang tadi. Oke, mungkin karena waktunya udah habis juga, udah mepet waktu buka. Gue tutup sampai sini dulu. Kalau misalnya ada yang punya pertanyaan, misalnya salah satu dari sini atau yang gimana, bisa line gue aja, santai. Untuk satu lagi mungkin good luck buat teman-teman untuk KBF besoknya. Thank you.
nanti aku bayar